Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita lihat di sini, rekan-rekan semuanya, saat ini kita akan membahas materi yang ke-11. Mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tema mengenai memahami perilaku kelompok. Memahami perilaku kelompok. Tujuan pengajaran, pengertian kelompok, persepsi, organisasi, motivasi, dan interaksi. Type of group, alasan manusia berkelompok, tahap-tahap pengembangan kelompok, karakteristik kelompok. Persepsi, organisasi, motivasi, interaksi. Definisi kelompok. Kumpulan yang terdiri dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Tipe-tipe kelompok. 1. Kelompok formal. Suatu kelompok kerja yang ditandai dengan struktur organisasi, aturan, fungsi, dan lain-lain. A. Kelompok komando. Kelompok yang tersusun atas, atasan, dan bawahan dan ditentukan oleh bagan organisasi. B. Kelompok tugas. Kelompok yang ditetapkan secara organisasional yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. 2. Kelompok informal. Suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Terdiri dari dua tipe, yaitu A. Kelompok kepentingan. Kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu sasaran khusus yang menjadi kepedulian bersama. B. Kelompok persahabatan. Kelompok yang bersama-sama karena mempunyai kesamaan karakter. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok merupakan interaksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan dalam membantu tiap anggota di bidang tanggung jawabnya. Tim, kelompok yang bersama-sama karena mempunyai kesamaan karakter. Kenapa kelompok dibentuk? 1. Mempertinggi produktivitas. A. Keahlian teknis atau fungsional. B. Keahlian pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. C. Keahlian perorangan. 2. Meratakan organisasi. 3. Kebutuhan akan fleksibilitas dan keputusan yang lebih cepat. 4. Keragaman kekuatan kerja. 5. Memperbaiki kualitas. 6. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Persyaratan untuk tim efektif. Komitmen tinggi, komitmen tingkat tertinggi dan ketentuan akan tujuan yang jelas. Kepercayaan manajemen karyawan. Keinginan untuk mengambil resiko dan berbagi informasi.
waktu, sumber daya, dan sebuah komitmen untuk berlatih. Ada 3 tipe tim, yaitu 1. Tim pemecah masalah. Tim yang bekerja sama untuk membahas dan menyelesaikan masalah. 2. Tim kerja pengelolaan diri. Tim yang tidak hanya dapat memecahkan masalah, tapi juga memikul tanggung jawab sepenuhnya akan hasil-hasilnya. 3. Tim fungsional silang. Tim yang terdiri dari individu yang memiliki tingkat hierarki yang sama, tapi dari bidang kerja yang berbeda untuk menyelesaikan suatu tugas. Alasan orang bergabung dalam kelompok: 1. Keamanan, 2. Status, 3. Penghargaan diri, 4. Pertalian, 5. Kekuasaan, 6. Prestasi baik, 1. Security, 2. Sosial, 3. esteem. Tahap-tahap perkembangan kelompok. A. Model 5 tahap. 1. Pembentukan atau forming, 2. Keributan, storming, 3. Penormaan, norming. B. Model keseimbangan terselah. Penentuan arah kelompok. Fase kelembaban, inersia, peralihan atau transisi. Transisi diikuti perubahan-perubahan utama. Transisi diikuti inersia, penyelesaian. Tahap-tahap perkembangan kelompok. Saling menerima, komunikasi dan pembuatan keputusan, motivasi dan produktivitas, kontrol dan organisasi. Arah menjelaskan perilaku kelompok kerja. 1. Kondisi eksternal yang dikenakan pada kelompok. A. Strategi organisasi, B. Struktur otoritas, C. Peraturan formal, D. Sumber daya organisasi, E. Proses seleksi personil, F. Evaluasi kerja, G. Budaya organisasi, H. Adegan kerja fisik. 2. Sumber daya anggota kelompok. A. Kemampuan, B. Karakteristik. 3. Struktur kelompok. A. Kepemimpinan formal, B. Peran, C. Norma, D. Status, E. Ukuran kelompok. 4. Proses kelompok. Model perilaku kelompok yang dipengaruhi oleh pola komunikasi antar anggota, proses keputusan kelompok, perilaku pemimpin, dan interaksi konflik. Karakteristik kelompok. 1. Struktur, 2. Hierarki status, 3. Peran, 4. Norma, 5. Kepemimpinan, 6. Kepaduan. Peran. Susunan terorganisir dari perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam sebuah posisi yang spesifik. Norma, standar persetujuan umum dari perilaku individu dan kelompok yang dikembangkan sebagai sebuah hasil dari interaksi anggota selama beberapa waktu. Kepaduan, kekuatan dari keinginan anggota kelompok untuk tetap berada di dalam kelompok dan komitmen mereka terhadap kelompok. Pengertian kelompok. Robin dan Judge, 2008. Kelompok didefinisikan sebagai 2 atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lutan, 2006, definisi komprehensif menyatakan bahwa jika ada sebuah kelompok di dalam organisasi, maka anggotanya 1. Termotivasi untuk bergabung, 2. Merasa bahwa kelompok adalah tempat untuk saling berinteraksi dan sebuah kesatuan unit, 3. Memiliki berbagai kontribusi dalam proses organisasi, yaitu beberapa orang memiliki kontribusi dalam hal waktu atau energi lebih dari yang lainnya, 4. Memiliki berbagai pendapat yang disetujui maupun tidak disetujui melalui berbagai bentuk interaksi. Syarat-syarat terbentuknya kelompok. Setiap anggota termotivasi untuk bergabung karena sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada hubungan timbal balik interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ada faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikat seperti tugas, atasan, nasib, hobi, dan sebagainya, sehingga
hubungan antar mereka menjadi erat. Berstruktur dan berproses, motivasi, kesadaran untuk berkelompok. Kita lihat ada beberapa teori kedekatan. Individu berafiliasi satu sama lain karena kedekatan jarak geografis. Teori formasi kelompok. Teori ini terdiri dari 3 elemen, yaitu aktivitas, interaksi, dan perasaan. Semakin banyak aktivitas bersama, semakin tinggi interaksi dan semakin kuat perasaan seseorang, disukai atau tidak disukai. Semakin tinggi interaksi, semakin banyak aktivitas bersama, dan semakin kuat perasaannya. Semakin kuat perasaan seseorang terhadap orang lain, semakin banyak aktivitas dan interaksi bersama. Teori keseimbangan. Orang saling tertarik karena mereka memiliki sikap yang sama terhadap objek relevan dan tujuan. Individu X akan berkelompok dengan individu Y karena persamaan sikap dan nilai, agama, politik, gaya hidup, pekerjaan, dan lain-lain. Ketika hubungan terbentuk, mereka berjuang mempertahankan keseimbangan antara atraksi dan kesamaan sikap. Jika terjadi ketidakseimbangan, dilakukan usaha untuk memperbaikinya. Jika tidak dapat diperbaiki, hubungan akan berakhir. Kedekatan dan interaksi ikut berperan dalam teori keseimbangan. Kita lihat di sini bagannya. Ada kelompok formal, kelompok informal, kelompok komando, kelompok tugas. Kelompok informal ada kelompok persahabatan, kelompok kepentingan. Di dalam kelompok formal, kelompok komando, kelompok tugas, melaksanakan tugas rutin, melaksanakan tugas atau proyek tertentu, tujuan organisasi. Kelompok informal, kelompok persahabatan, kelompok kepentingan, mendukung atau menghambat tujuan organisasi. Kelompok. Kita lihat di sini beberapa kelompok. Kelompok formal, kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok komando, kelompok yang tersusun atas seorang manajer dan bawahan-bawahan langsungnya. Kelompok tugas, kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu yang dapat melintasi hubungan komando. Kelompok informal, kelompok yang muncul dan berkembang secara alamiah yang bekerja karena kebutuhan sosial. Kelompok kepentingan, mereka yang bekerja sama untuk mencapai sasaran khusus yang menjadi kepedulian dari setiap anggota kelompok. Kelompok persahabatan, mereka yang bergabung bersama karena mereka berbagi satu atau lebih karakteristik, misalnya umur, jenis keyakinan, politik, hobi, etnik. Aspek hubungan antar pribadi, kelompok formal, organisasi informal. Hubungan antar pribadi, kelompok formal jelas terstruktur, organisasi informal tergantung pada motif dan tujuan. Kepemimpinan dirancang dan ditetapkan, muncul dan dipilih. Pengendalian perilaku, penghargaan dan hukuman, pemenuhan kebutuhan. Ketergantungan, bawahan lebih tergantung, keanggotaan bebas dan tidak tergantung. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.